Nagita Slavina sidak kantor hingga marahi karyawan hingga sebut seperti sarang rampok. Istri Raffi Ahmad, "Lu jangan mentang-mentang ye." Raffi Ahmad kurung Rafathar di kamar mandi. Cara didiknya tuai pro dan kontra. Aku mau ngecek nih di kantor bersih apa enggak. Tuh ini juga tuh pada diberes-beresin nih tuh. Oke. Rafathar tuh lebih ke Raffi apa lebih ke Gigi atau perpaduan keduanya? Mbak Gigi. Oh, ke Gigi. Lebih ke Mbak Gigi, tapi takutnya lebih ke papa. Barang-barang pada kemana-mana. Nih, gak dibuang nih sampah nih. Tuh. Ke Raffi. Kalau Rafathar, iya. Oh, lebih kena kalau Raffi yang ngomongin. Iya. Kalau larangan jangan ini. Iya benar lebih kena. Soalnya kan kalau Raffi dia tegas. Kalau Nanti diberesin. Kenapa ada Indomie goreng di situ? Ngapain? Itu siapa Tiara? Ngapain nanti? Kok pada sepi pada kemana nih? Sepi pada kemana nih? misalnya Raffi ngomong, Rafathar masih membantah, langsung dikurung di kamar mandi gitu, ditakut-takutin gitu. Oh. Pernah Allah. Pada olahraga di mana? Oh, nih dia nih juga nih. Oh. Nah waktu itu sekali. Oh, pernah sampai dilakukan? Pernah sampai dilakukan. Makanya Rafathar kalau kata jangan, ya udah nggak jangan. Waktu ngapain tuh Rafathar? Waktu salah apa? Dingin sih, tapi berantakan. Itu mana sih anak-anak tuh pada beres-beres lah. Nih, lihat tuh kayak sarang penyamun. Astagfirullahaladzim. Suruh jangan beli game mulu, kan kadang-kadang suka beli game. Kan jatahnya dari bagi itu kalau misalnya beli game itu di weekend aja, di Sabtu Minggu gitu. Ini hari biasa dia beli. Nih, nanti tuh pada beres-beres tuh. Siapa sih namanya? Dia itu, siapa? Oh, si Eka tuh segala macam bisa tolong bantuin. Terus diomongin nangis, nggak mau gitu. Dikurung sama bapaknya di kamar mandi, digelapin. Nangis kejar. Nah dari situ, nurut. Oh, berarti memang Raffi juga nggak semena-mena manjain ngasih semuanya walaupun dia ada kalanya juga dia tegas ya. Lo kan jangan takut-takut habis pergi keluar kota tuh ngomong-ngomong ngapain ya, Jay? Siap, salamat. Apa Jay? Ya ada kalanya tegas. Gitu. Tapi kalau mainan kadang-kadang ya udah boleh beli 4 gitu. Oh, kalau ke toko mainan? Kalau ke toko mainan, mamanya malah yang nggak boleh banyak-banyak gitu. Kalau nggak disidak nggak pada beres-beres. Oh, kalau Raffi masalah itu udah ambil mau? Udah ambil mau, yang penting nurut gitu. Oke. Makanya kalau misalnya mau beli mainan ada papanya dia demen. Boleh beli 4 gitu. Beda kalau misalnya lagi ulang tahun doang, mahnya yang boleh milih berapa Nagita aja. Slavina geram lihat kantor yang sangat tidak bersih dan berantakan. Sudah bukan hal asing lagi, Nagita Slavina dan Raffi Ahmad mempunyai banyak karyawan di kediamannya. Bukan tanpa sebab punya banyak karyawan, karena banyak proyek usaha yang dimiliki oleh Nagita Slavina, yang mengharuskan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad harus mempunyai karyawan yang cukup banyak. Saking banyaknya karyawan, Nagita Slavina kewalahan dengan kondisi kantor yang kurang bersih. Nagita Slavina pun melakukan sidak untuk melihat keadaan kantor tempat kerja karyawannya. Siapa sangka Nagita Slavina naik pitam setelah melihat kantor yang cukup berantakan dan kotor. Pertama kali, Nagita Slavina menuturkan bahwa dia ingin melihat keadaan kantor. "Aku mau ngecek nih ruang kantor bersih apa enggak," ucap Nagita Slavina. "Nih lihat, kayak sarang penyamun alias rampok, astagfirullah," tambah Nagita Slavina. Nagita Slavina pun nampak kesal melihat sampah yang bertebaran di meja hingga bungkus mie di sembarang tempat. "Nih, pada beres-beres tuh. Siapa namanya? Si Eka tuh. Segala macam tolong bantuin," papar Nagita Slavina. "Lu jangan mentang-mentang habis pergi dari keluar kota, lu nggak mau ngapa-ngapain deh," ucap Nagita Slavina pada seorang karyawannya. Nagita Slavina sangat menyesal dengan perilaku karyawan-karyawannya yang kurang memperhatikan kebersihan. "Kalau nggak disidak nggak pada beres-beres," ucap Nagita Slavina. Selanjutnya,
Nagita Slavina memeriksa kegiatan karyawan lainnya juga. Ada beberapa karyawan yang melakukan aktivitas olahraga dan masih sibuk di layar laptop mereka. Ahmad kurung Rafathar di kamar mandi, cara didiknya tuai pro dan kontra. Banyak orang yang mengira bahwa Rafathar Malik Ahmad punya segalanya dan hidup dimanja sejak kecil oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Namun, baru-baru ini Mary, asisten Raffi Ahmad, mengungkap fakta kehidupan Rafathar yang tak banyak diketahui publik dan sangat berlawanan dari asumsi yang beredar. Semula, Denny Cagur penasaran ke Mary tentang sosok Rafathar dan kedekatannya pada orang tuanya. Rafathar itu cenderung ke Raffi atau Gigi, atau perpaduan keduanya. Menurut Mary, Rafathar lebih dekat dengan Nagita Slavina. Namun, Rafathar ternyata lebih takut pada Raffi Ahmad. Jadi lebih kena kalau Raffi Ahmad yang ngomongin soal larangannya, tanya Denny Cagur. Saat itulah Mary mengungkapkan bahwa Rafathar mendapatkan didikan yang cukup keras dari ayahnya. Sampai-sampai ada satu momen Raffi Ahmad terpaksa mengurung Rafathar di kamar mandi karena tak mengindahkan ucapannya. Ia lebih kena soalnya Raffi tegas. Kalau Raffi ngomong, Rafathar masih membantah, Rafathar langsung dikurung di kamar mandi. Pernah ditakut-takutin gitu? Gak pernah. Waktu itu dilakukan sekali, makanya kalau Rafathar lagi dibilang jangan, ya jangan, ujar Mary. Denny Cagur lantas penasaran pada cerita Rafathar dikurung di kamar mandi. Mary pun tak ragu untuk membuka kisahnya. Waktu itu Rafathar disuruh jangan beli game mulu dan jatahnya dari Mbak Gigi. Kalau beli game itu Sabtu Minggu aja. Tapi Rafathar nekat beli hari biasa. Terus diomongin nangis, gak mau nurut, dikurung sama bapaknya. Digelapin sampai nangis kejer. Dari situlah Rafathar nurut, kata Mary. Denny Cagur akhirnya paham bahwa Raffi Ahmad tidak semena-mena memanjakan Rafathar. Namun, cara didik Rafathar tersebut malah menuai komentar pro kontra dari netizen. Anak sultan wajib dididik keras, bilang gak manja jelita, komentar netizen. Yang punya anak please jangan dikurung di kamar mandi, traumanya berkepanjangan dan butuh waktu yang panjang untuk menghilangkan traumanya. Dan kamar mandi kan tempatnya setan, harus mendisiplinkan anak tapi jangan dikurung di kamar mandi, tulis salah satu netizen yang lainnya.